Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 84-G-2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak PT Kartagama Nuswatara Group melawan pihak tergugat PT Apas Indo Utama akan segera dimulai. Hakim memasuki ruangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sebelum sidang dimulai, mohon untuk para hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasinya. Hakim anggota sudah siap ya? Siap. Untuk panitera sudah siap ya? Baik. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 84-Perdata.D-2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak penggugat PT Kartagama Nuswantara Group melawan pihak tergugat PT Apas Indo Utama pada hari ini Kamis 24 Oktober 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk para pihak penggugat dan tergugat sudah masuk ya? Sudah ada di sini semua. Terima kasih. Untuk pihak penggugat, saudara sebagai penggugat prinsipal atau kuasa hukumnya? Majelis Hakim, saya di sini bertindak sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat yaitu PT Kartagama Nuswantara Group. Sebelumnya silakan dibuka surat kuasa dan surat judul acara saudara. Sebelumnya, Majelis Hakim ingin mengetahui identitas saudara, nama serta alamat. Di sini bertindak sebagai kuasa hukum penggugat yaitu Alden Faliza SHMH, berkedudukan hukum di Wisma Kodel 10 floor Jalan HM terkait Kahwi B4 Kuningan Kuningan Jakarta Selatan DKI Jakarta. Baik, terima kasih ya. Untuk saudara di sebelah kiri saya, sebagai pihak tergugat prinsipal atau kuasa hukumnya? Baik, Majelis Hakim, saya di sini bertindak sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat yaitu PT Apas Indo Utama. Baik, sama seperti penggugat, tolong ditunjukkan surat acara dan kuasa hukumnya. Terima kasih, silakan duduk. Sebelumnya, Majelis Hakim ingin mengetahui identitas saudara serta nama dan alamat. Baik, Majelis, saya di sini bertindak sebagai kuasa hukum tergugat yaitu Cika Dahlia Hanza SHMH, berkedudukan hukum di Geraha Klinik Hukum Jalan Lati nomor 79 Mana Baru Depok, Jawa Barat. Baik, terima kasih ya. Saudara sudah menerima belum turunan surat gugatan dari pihak tergugat, dari pihak penggugat? Sudah, Majelis. Sudah ya. Saudara sudah paham sama isinya? Baik, sudah, Majelis. Sudah ya. Oke. Baik, untuk saudara-saudara penggugat dan tergugat, berdasarkan dengan aturan yang berlaku yaitu Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana, saudara-saudara? Baik, Majelis. Pihak tergugat, baik ya. Untuk melakukan proses mediasi, saudara penggugat ingin menunjuk mediator dari dalam pengadilan atau luar? Kami mohon dari Majelis Hakim. Baik, berarti dalam pengadilan ya. Bagaimana dengan saudara tergugat? Setuju tidak? Baik, Majelis, kami juga setuju untuk menunjuk mediator dari dalam pengadilan. Oke.
Jika demikian, kami menetapkan Bapak Roman Dewantoro SH CMN untuk menjadi mediator, dan kepada saudara-saudara kami beri kesempatan selama 14 hari untuk melakukan proses mediasi. 14 hari cukup ya? Cukup ya. Oke. Baik, untuk memberikan kesempatan mediasi pada pihak penggugat dan pihak tergugat, maka sidang pada hari ini ditunda sampai batas waktu yang telah ditentukan, hingga kemudian para pihak melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim dalam proses sidang berikutnya. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan setelah dilakukan proses mediasi oleh mediator, dan kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang untuk melaporkan hasil mediasi tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang pada hari ini saya nyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 84/Perdata-2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak PT Kartagama Nuswantoro Group dan dalam hal ini diwakili oleh Imam Sugiarto SH CRN melawan pihak tergugat PT Atas Indo Utama menyatakan selesai. Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 84/Perdata-2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak penggugat Imam Sugiarto SH CRM melawan pihak tergugat PT Atas Indo Utama akan segera dimulai. Hakim memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik. Sebelum persidangan dimulai, majelis hakim perintahkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Hakim anggota sudah siap ya? Siap. Untuk panitera sudah siap? Siap, majelis. Oke. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 84/J/2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak PT Kartagama Nuswantoro Group melawan pihak tergugat PT Atas Indo Utama pada hari ini, Kamis 14 November 2024, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara penggugat dan tergugat, sesuai agenda sidang pada hari ini adalah menyampaikan laporan hasil sidang mediasi. Untuk itu, majelis ingin tanyakan kepada pihak penggugat terlebih dahulu, apakah sudah dilakukan proses mediasi dengan pihak tergugat? Kami selaku kuasa hukum gugat telah melakukan mediasi dengan pihak tergugat. Namun dalam proses mediasi tidak tercapai kesepakatan. Oke. Bagaimana dengan pihak tergugat? Sudah melakukan proses mediasi belum? Sesuai yang dikatakan oleh kuasa hukum tergugat, saya selaku kuasa hukum tergugat telah melakukan mediasi dengan kuasa hukum tergugat. Namun dalam proses mediasi tersebut tidak ada kata sepakat. Baik, berarti untuk proses mediasi itu tidak tercapai ya? Damai di sana. Oke. Oleh karena dalam proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat, maka sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara penggugat sudah siap ya dengan gugatannya? Siap, majelis. Sudah siap. Silakan dibacakan kepada tergugat, dimohon untuk memperhatikan dengan sesama. Untuk gugatan dibacakan poin-poinnya saja ya. Jakarta. Jakarta, 10 November 2024, kepada terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera nomor 33 dan 10 dan beserta seminggu oleh Jakarta Selatan. Dengan hal gugatan dan prestasi, dengan hormat, perkenalkan kami dari para advokat dan konsultan hukum yang kantor pada para konsulat oleh Bapak Wisma Kodel 10 Fur yang bertindak untuk dan atas nama Imam Sugiarto SH CRM bertempat tinggal di Camp Tower 17 floor suite AB Lalisan Paci Barat yang untuk selanjutnya disebut dengan penggugat. Dengan ini hendak mengajukan gugatan ilmuwan prestasi terhadap PT Atas Indo Utama yang beralamat di Jalan Dusun 3 Cacaban Desa Sinarwaru, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun dasar dan alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat merupakan perusahaan yang bergerak pimpinan holding trust entitas dan konsultan manajemen berdasarkan akta notaris nomor 03 tertanggal 6 Januari 2021. Kedua, bahwa
pada tanggal 19 September 2022 telah ditandatangani berupa kontrak kerjasama konsultan manajemen dan legal corporate. 3. Bahwa terhadap perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat sebagaimana dengan angka 2 di atas merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak sebagaimana diterangkan di pasal 1338. 4. Bahwa terhadap kontrak kerjasama konsultan manajemen dan legal corporate dengan nomor 001/700209 dari AUGA strip KMG garing 9 dari 2022 tertanggal 19 September 2022 tersebut disepakati antara penggugat dengan tergugat dalam pasal 5 ayat 1 halaman 3. 5. Bahwa adapun terkait kontrak kerjasama konsultan manajemen dan legal corporate nomor 001 dari 70209 dari strip KMG garing 9 dari 2022 tanggal 19 September 2022 yaitu berlaku selama 12 bulan terhitung sejak ditandatangani perjanjian tersebut berdasarkan pasal 6 jangka waktu perjanjian halaman 5. 6. Bahwa di dalam kontrak kerjasama konsultan manajemen dan legal corporate nomor 001 garing 70209 dari AU strip KMG garing 9 dari 2022 berdasarkan pasal 4 ayat 3 halaman 3 penggugat diberikan pekerjaan dan tanggung jawab diantaranya sebagai berikut. Pertama, bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan organisasi terhadap hukum. B. Membuat dan mereview dokumen legal perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Bahwa di dalam kontrak kerjasama konsultan manajemen tersebut disepakati antara penggugat dengan tergugat dalam pasal 5 ayat 2 halaman 3 tentang nilai kerjasama sebesar 480 juta rupiah juga mengenai teknis rincian tahap pembayaran jasa yang menjadi hak dari penggugat. 8. Bahwa di dalam melaksanakan tugas yang mereview dokumen legal perusahaan penggugat menunjukkan adanya permasalahan terkait aspek hukum dan penilaian yang mengenai kesesuaian peraturan-peraturan di lingkungan korporasi milik tergugat. 9. Bahwa terhadap adanya permasalahan terkait legalitas dan kesesuaian yang dalam peraturan perundang-undangan di mana secara imperatif harus dipatuhi oleh tergugat. 10. Bahwa berhubung pengurusan perjanjian pertambangan tersebut dan di mana yang lingkup pekerjaan tersebut di luar tanggung jawab penggugat pada perjanjian yaitu kontrak kerjasama konsultan manajemen dan legal corporate yang termasuk pada pasal 4 ayat 3 tanggal 19 September 2022 di mana perlunya ada penanganan khusus mengingat begitu rumit dan ringkasnya mekanisme kepentingan legalitas tersebut. 10. Bahwa penggugat dengan tergugat sepakat jangka waktu perjanjian berlaku selama 6 bulan. Hal ini sesuai pasal 5 halaman 4 Adendum. 12. Bahwa di dalam Adendum kontrak kerjasama dengan nomor 001 garing 70209 dari Austrip KMG dari 9 dari 2022 tertanggal 26 September 2022 melingkupi pengurusan dokumen legal aspek berdasarkan pasal 1 lingkup janjian dan pasal 3 ayat 3 ruang lingkup. 13. Bahwa berdasarkan adendum kontrak kerjasama konsultan dan legal corporate antara penggugat dengan tergugat telah menetapkan pembayaran jasa berdasarkan pasal 4 ayat 1 halaman 3 yang selanjutnya disebut sebagai nilai perjanjian sebesar Rp2.613.550.000. 14. Bahwa terhadap nilai perjanjian sebagaimana diurai pada angka 13 di atas tergugat baru melakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp2 miliar berdasarkan pasal 4 ayat 3 ayat 2 huruf A dan kontrak kerjasama konsultan manajemen and legal corporate. 15. Bahwa penggugat sudah melaksanakan kewajibannya yang mulia sebagai konsultan manajemen dan legal corporate berdasarkan kontrak kerjasama. 16. Bahwa pada tanggal 22 September 2022 tanpa ada alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tergugat mengingkari kesepakatannya terhadap perjanjian induk yaitu kontrak kerjasama konsultan manajemen yang telah disebutkan. 17. Bahwa terkait dengan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh penggugat sebagaimana pasal 3 ayat 3 huruf A dalam adendum yang sudah dilaksanakan oleh penggugat. 18. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perbuatan penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan uang prestasi. 19. Bahwa atas hal tersebut di atas penggugat sudah mengirimkan surat konfirmasi berkali-kali sebagai berikut terdapat 3 surat. 20. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 tanpa dalil dan fakta yang jelas dan terkesan mengada-ngada atau dengan kata lain diduga-duga ingin menghindari dari apa yang disepakati, tergugat mengirimkan surat peringatan 1 nomor 074 garing PP garing LGL garing 6 dan 2023 kepada penggugat yang mana pada ini tergugat menganggap bahwa penggugat tidak menyelesaikan satupun dari kewajiban yang telah tercantum dalam adendum.
21 bahwa berdasarkan hal tersebut pada halaman 20 di atas maka penggugat menggunakan hak jawabnya sekaligus minta menagih hal-hal apa yang disepakati sama antara penggugat dan tergugat. 22 bahwa pada tidak adanya itikat baik dari tergugat setelah diberikannya surat jawaban peringatan 1, penggugat mengirimkan surat peringatan 1 dengan nomor 030-S1 2023 bahwa segera janji atau transaksi yang dilakukan oleh tergugat berimplikasi merugikan tergugat. 24 bahwa akibat segera janji atau transaksi tersebut yang dilakukan oleh tergugat terhadap kontrak kerjasama maka penggugat menuntut bunga morator sebesar 6% setiap mulai terhitung sejak bulan September 2022 sampai dengan Desember 2023 atau selama 15 bulan, yaitu 6% kali 480 miliar dengan totalan 28.800.000 rupiah per bulan. 25 bahwa akibat keuangan transaksi tersebut tergugat maka penggugat juga mengalami kerugian dikarenakan penggugat harus mengeluarkan biaya yang diperlukan sebesar 150 juta rupiah. 26 bahwa atas perbuatan tergugat cedera janji atau transaksi kepada penggugat maka penggugat telah dirugikan secara immaterial karena perencanaan cash flow keuangan penggugat menjadi kacau. 27 bahwa selain itu untuk menjamin agar tergugat patuh untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara aqua maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aqua untuk dapat kiranya menjatuhkan hukuman dengan uang paksa kepada penggugat sebesar 1 juta rupiah. 28 bahwa oleh karena gugatan penggugat didukung oleh bukti-bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna maka penggugat mohon kepada para majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aqua agar putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan. Maka berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, majelis hakim memeriksa dan memutus perkara aqua belum berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Menerima gugatan penggugat yang seluruhnya. 2. Menyatakan kontrak kerjasama konsultan manajemen legal corporate dengan nomor 001-70209 dari AO/KRG-9/2022 tanggal 15 September 2022 dan adendum kontrak kerjasama konsultan manajemen legal corporate. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan uang prestasi terhadap penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kewajibannya kepada penggugat sesuai kontrak kerjasama. 5. Menghukum tergugat sebagai berikut untuk membayar uang bunga moratorium. Yang kedua, untuk membayar uang bunga moratorium sebesar 6% setiap bulan yang sejak bulan September 2022. 6. Menghukum tergugat untuk membayar uang kerugian materi kepada penggugat akibat hal ini mengurus pemeriksaan perkara ini sebesar 150 juta rupiah. 7. Menghukum tergugat untuk membayar uang penggantian kerugian materi sebesar 1 miliar rupiah. 8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah. 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun dihukum fair. 10. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang diikut atas perkara aku atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aku dan pendapat lain, mohon agar diperiksa putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebutuhan yang Maha Esa. Selamat kami, Mara Konselor Abdullah Salih Kuasa Hukum Penggugat. Baik, terima kasih. Tolong diberikan salinannya. Terima kasih ya. Baik, saudara tergugat, tadi sudah menyimak ya gugatan dari saudara penggugat. Saudara akan mengajukan jawaban atau tanggapan atas surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Iya majelis, kami akan mengajukan surat jawaban atas surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Baik, kira-kira kapan saudara bisa siap? Kami meminta waktu 14 hari majelis. Bagaimana? Penggugat 14 hari cukup? Kepada majelis kami rasa 7 hari cukup. Baik, saya rundingkan dengan majelis hakim. Baik, untuk memberikan kesempatan pada pihak tergugat untuk menyusun jawaban, sidang akan ditunda selama 7 hari dari sekarang dan akan dilanjutkan pada minggu depan pada tanggal berapa dokter? Pada tanggal 29 Februari tahun 2024 majelis. Oke, ada jadwal sidang lain pada hari itu? Tidak ada majelis. Baik. Tanggal berapa tadi dokter? Tanggal 29 Februari tahun 2024.
29 Februari 2024 ya. Baik. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari apa tadi? Penentuan? Hari Jumat. Jumat ya, pada hari Jumat 29 Februari 2024 kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 84-Perdata-2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak penggugat Imam Sugiarto SHCRM melawan pihak tergugat PT Atas Indo Utama dinyatakan selesai. Hakim meninggalkan ruangan, hadirin dimohon berdiri. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 84-Perdata-2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak PT Kartagama Nuswatara Group melawan pihak tergugat PT Atas Indo Utama akan segera dimulai. Hakim memasuki ruangan sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim diperintahkan untuk kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Hakim anggota sudah siap ya? Bapak Panitera sudah siap ya? Siap, majelis. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 84-Perdata-G garing 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak PT Kartagama Nuswatara Group melawan pihak tergugat PT Atas Indo Utama tertanggal 21 November 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara tergugat sudah siap dengan jawabannya? Sudah siap, majelis. Oke. Sebelumnya tolong diserahkan terlebih dahulu lalu dibacakan. Oke, terima kasih. Selamat duduk. Langsung dibacakan ya. Jawaban tergugat atas gugatan dalam perkara nomor 84-Perdata-2024-2024 Jakarta Selatan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara nomor 84-Perdata-2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan hormat, kenal-kenal kami para advokat pada lapor jika 14 dengan ingin mengajukan jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh para tergugat tertanggal 23 Februari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan wilayah tempat kediaman pribadi Dr. Wilam Sugito sesuai maksud ketentuan pasal 118 ayat 1, 2 HM. 2. Bahwa objek gugatan penggugat adalah mengenai suatu perbuatan non-prestasi, suatu badan hukum perseroan terbatas Atas Indo Utama berdasarkan surat kontrak kerjasama konsultan manajemen dan legal korporat nomor 001-20209 KMG 9 tertanggal 19 September 2022 dan adendum kontrak kerjasama manajemen dan legal korporat nomor 001-7029 tertanggal 26 September 2022. 3. Bahwa gugatan penggugat menegaskan alasan kewenangan mengadili dan alasan gugatan angka 1 sampai dengan 3 surat kontrak kerjasama konsultan manajemen serta adendum sebagaimana tersebut di atas sudah ditandatangani oleh penggugat dan penggugat. 5. Bahwa PT Atas Indo Utama adalah suatu badan hukum perseroan yang berkedudukan hukum sesuai dengan domisili hukum di Jalan Dusun 3, Cacaban Desa, Cintalanggeng, Kecamatan Tegawaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kode pos 41363 sebagaimana izin usaha suatu badan hukum perseroan yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan pemerintah, suatu badan hukum perseroan yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Karawang, checking peraturan daerah pemerintah Provinsi Jawa Barat, checking Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan perubahannya. A. Gugatan penggugat obskur legal. 1. Bahwa surat gugatan dianggap telah memenuhi syarat formil dalam gugatan, salah satunya harus terang dan jelas atau tegas dalam menguraikan peristiwa hukum dari sebuah hubungan hukum di antara pihak terkait. 2. Bahwa gugatan penggugat
secara jelas, terang dan tegas mengenai perbuatan hukum mana sebagai alasan dasar mengenai tuntutan dan dimakamkan dalam gugatan ditujukan ke alamat domisili Dr. George Sugito secara pribadi. 4. Bahwa penggugat dalam gugatan tergugat dalam hal ini PT Apel Siderta sesuai kontrak kerjasama konsultan manajemen dan legal counsel tanggal 19 September 2022 dan akhirnya tanggal 26 September 2022 sebagaimana terurai gugatan angka 1 sampai 3. Gugatan penggugat telah menarik Dr. Gerald Sugito secara pribadi dengan menunjuk alamat dan tempat tinggal pribadi Dr. Gerald Sugito, sedangkan alamat domisili hukum PT Apel Siderta selaku tergugat adalah di Jalan Dusun 3 Cacaban, Desa Cikarangkul, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kode pos 416363. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dari gugatan tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan untuk itu akan dinyatakan dalam surat jawaban ini. Selanjutnya terhadap segala hal atau dalam ekses dianggap bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara. 2. Bahwa maksud dan tujuan gugatan tergugat pada pokoknya adalah tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada penggugat berdasarkan surat kontrak kerjasama konsultan manajemen dan legal corporate nomor 001/7/AU/KIB/9/2022 tanggal 19 September 2022 dan adendum kontrak kerjasama manajemen dan legal corporate nomor 001/7/AU/KIB/9/2022 tertanggal 26 September 2022. 3. Bahwa landasan hukum kesepakatan konsensualisme para pihak sesuai ketentuan pasal 130 KUHP yang telah dibebaskan syarat serta perjanjian setiap kesepakatan oleh para pihak sehingga mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sesuai ketentuan pasal 138 KUHP Perdata. 4. Bahwa tergugat menolak alasan gugatan angka 1 sampai 5 dengan angka 7 karena alasan gugatan tidak benar. Faktanya tergugat pada dasarnya sudah melaksanakan kewajiban sesuai kontrak kerjasama konsultan manajemen dan legal corporate tanggal 19 September 2022 dan adendum tanggal 26 September 2022 berdasarkan bukti transaksi penerimaan pembayaran kepada penggugat. 5. Bahwa sesuai ketentuan pasal 188 KUHP Perdata, kuitansi merupakan tanda terima atau tanda bayar atau pembebasan orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan kemudian menguasainya telah memenuhi pembayaran yang diberitakan oleh penandatanganan dan dicatatkan tanggal jadinya dan ditandatangani. Dalam konvensi 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini. Dalam rekonvensi menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini. 3. Menyatakan tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan memprestasi kepada penggugat rekonvensi berdasarkan surat kontrak kerjasama konsultan manajemen dan legal corporate nomor 001/AU/KIB/9/2022 tanggal 19 September 2022 dan adendum kontrak kerjasama manajemen dan legal corporate nomor 001/709/AU/KIB/9/2022 tertanggal 26 September 2022. 4. Menyatakan tergugat rekonvensi telah gagal mendapatkan legal aspek penggugat rekonvensi berdasarkan surat kontrak kerjasama konsultan manajemen dan legal corporate nomor 001/7/AU/KIB/9/2022 dan ada di kontrak kerjasama manajemen dan legal corporate nomor 001/7/AU/KIB/9/2022 tertanggal 26 September 2022. 2. Menyatakan penggugat rekonvensi telah melaksanakan kewajiban pembayaran kepada tergugat rekonvensi sebagaimana maksud surat kontrak kerjasama dan konsultan manajemen dan legal corporate nomor 001/7/AU/KIB/9/2022 tanggal 26 September 2022. 8. Menghukum tergugat rekonvensi untuk mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan penggugat rekonvensi sebesar Rp3.309.615 kepada penggugat rekonvensi secara seketika dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap. 9. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar dari kerugian imaterial sebesar 6% dengan jumlah sebesar Rp203.856.900 kepada penggugat rekonvensi secara seketika dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap. 10. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar secara seketika dan
Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya untuk kembali kasasi. 12. Mendukung tergugat berkonvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditempuh dalam perkara ini atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain menurut putusan yang sadar. Demikianlah kami sampaikan jawaban dalam konvensi dan juga tarik dari konvensi atas perhatian majelis hakim kepada kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih ya. Tapi sebelumnya tolong petugas sidang, ini kira-kira ada mic lain tidak? Soalnya takutnya kalau seandainya suara nggak jelas, ada miskom antara majelis hakim. Nggak ada ya? Jadi tolong untuk para pihak untuk mengeraskan suaranya jika mic-nya mati. Jadi takut ada miskom di antara hakim. Nanti berpengaruh ke keputusannya ya. Baik yang mulia. Ya, terima kasih Pak. Oleh karena tergugat tidak mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 162 BG, maka eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir. Untuk itu proses persidangan akan dilanjutkan dengan acara replik. Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan replik? Iya, majelis kami akan mengajukan replik. Kami mohon waktu 14 hari. Bagaimana pihak tergugat? 14 hari cukup? Keberatan majelis kami rasa waktu untuk hari cukup. Baik, akan didiskusikan terlebih dahulu. Baik, majelis hakim berpendapat bahwa pada waktu 7 hari dirasa cukup untuk kuasa hukum penggugat menyiapkan replik. Dengan demikian, sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada minggu depan pada tanggal berapa? Kira-kira? Pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 majelis. Baik, ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada majelis. Oke. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 28 November 2024. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 84/2024/2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak PT Kartagama Nusantara Group melawan pihak tergugat PT Atas Indo Utama dinyatakan selesai. Hakim meninggalkan ruangan, hadirin dimohon berdiri. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 84/2024/2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak PT Kartagama Nusantara Group melawan pihak tergugat PT Atas Indo Utama akan segera dimulai. Hakim memasuki ruangan sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim perintahkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasinya. Hakim anggota sudah siap ya? Untuk panitera sudah siap? Siap majelis. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 84/perdata/2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak PT Kartagama Nusantara Group melawan pihak tergugat PT Atas Indo Utama pada hari ini Kamis tanggal 28 November 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat sudah siap dengan replik saudara? Siap, majelis. Oke, tolong diserahkan lalu dibacakan. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Replik dalam perkara nomor 48 dari PTG dari 2024 dari PN Jakarta Selatan antara PT Kartagama Nusantara Group sebagai penggugat melawan PT Atas Indo Utama sebagai penggugat Jakarta 25 Desember 2024 kepada yang mulia majelis perkara nomor 2084 dari PTG titik G dari 2024 dari PN Jakarta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Tanah Raya. Dalam bawah perkara bahwa penggugat tetap pada seluruh dalil gugatan semula dan menyatakan bahwa seluruh dalil tersebut adalah benar. 2. Bahwa dalil tergugat menyatakan telah melaksanakan kewajiban yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum. 3. Bahwa dalil tergugat yang berdasarkan pada adanya pembayaran adalah keliru dalam memahami konsep hukum perikatan. 4. Bahwa dalil tergugat yang menyatakan penggugat tidak melaksanakan kewajiban adalah dalil sepihak tidak berdasarkan
berdasar dan tidak didukung alat bukti yang sah. 5. Bahwa terkait dalil mengenai pengembalian uang melalui CPA itu, hal tersebut justru menunjukkan adanya permasalahan lanjutan yang timbul akibat hubungan hukum para pihak. 6. Bahwa dalil tergugat mengenai tidak ada informasi atau pernyataan lalai adalah tidak tepat secara hukum. 7. Bahwa dalil tergugat yang menyatakan tidak pernah menyatakan lalai adalah keliru dan tidak tepat secara hukum. 8. Adanya kewajiban transaksi yang harus dipenuhi, yaitu tergugat memiliki kewajiban untuk mematuhi hasil dan tujuan tertentu. Bahwa dengan hal ini kami nyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aku berpendapat lain, mohon agar diberikan putusannya seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hormat kami, para konsul dan tulang selaku kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih ya, saudara penggugat. Untuk saudara tergugat, apakah akan mengajukan duplik? Kami akan Akan mengajukan duplik ya? Oke. Kapan saudara bisa siap? kami siap 7 hari. 7 hari ya. Bagaimana saudara penggugat? Kami menerimanya, Mas. Oke. Untuk memberikan kesempatan pada pihak tergugat selagi menyiapkan dupliknya, sidang ditunda selama 7 hari sejak hari ini, yaitu minggu depan. Pada tanggal berapa, Saudara? Pada hari Kamis tanggal 5 Desember tahun 2024, Majelis. Kamis 5 Desember 2024 ya. Oke, terima kasih. Ada jadwal lain tidak pada itu? Tidak ada, Majelis. Tidak ya. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 84/3/2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak PT Kartagama Nusantara Group melawan pihak tergugat PT Atlas Indo Utama dinyatakan selesai. Hakim meninggal permohonan hadirin dimohon berdiri. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 84/2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak PT Kartagama Nusantara Group melawan pihak tergugat PT Atlas Indo Utama akan segera dimulai. Hakim memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sebelum sidang dimulai, mohon untuk para hadirin sidang untuk menjaga ketertiban dan menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Untuk para hakim anggota siap ya? Panitera sudah siap? Siap, Majelis. Oke, terima kasih. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 84/Perdata/TG/2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak penggugat PT Kartagama Nusantara Group melawan pihak tergugat PT Atlas Indo Utama tertanggal 5 Desember 2024. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara tergugat sudah siap ya dengan duplik saudara? Sudah siap, Majelis. Sudah. Boleh diserahkan. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Langsung dibacakan ya, saudara. Duplik atas replik penggugat dalam perkara nomor 84 garing perdata gugatan garing 2024 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PT Kartagama Nusantara Group selaku penggugat konvensi melawan PT Atlas Indo Utama selaku penggugat konvensi Jakarta 2 Desember 2024. Pada yang mulia Majelis Hakim perkara nomor 84 garing perdata gugatan garing 2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hormat perkenalkan para anggota pada waktu sebagai owner dengan ini mengajukan duplik terhadap replik yang diajukan oleh para penggugat tertanggal 23 Januari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut. dalam eksepsi A. Terhadap dalil para penggugat yang menolak eksepsi obscurable dan tidak memiliki kualitas personal standing judicial. 1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para penggugat dalam repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh tergugat, dan tergugat tetap berpegang teguh pada seluruh dalil yang telah disampaikan dalam jawaban sebelumnya. 2. Bahwa Para penggugat yang menyatakan bahwa
bagi para penggugat. B. Terhadap dalil para penggugat yang menolak eksepsi error in persona, bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Para penggugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tidak mengandung kesalahan pihak atau error in persona. 2. Bahwa dalil para penggugat yang menyatakan gugatan diajukan terhadap pribadi tergugat karena adanya perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar karena peristiwa yang dipermasalahkan oleh para penggugat pada dasarnya berkaitan dengan kegiatan ada hubungan hukum dalam pengelolaan PT Abadi Multijaya yang seharusnya melibatkan perseroan sebagai subjek hukum tersendiri. Bahwa berdasarkan alasan eksepsi, jawaban konvensi dan gugatan konvensi penggugatan konvensi sampaikan tersebut di atas. Selanjutnya penggugat konvensi mohon sekiranya majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan akan sebagai berikut. atau apabila majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan berpendapat Lain tergugat konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami laporan jika yang selaku pihak tergugat. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Oleh karena kuasa hukum penggugat telah mengajukan replik dan tergugat juga sudah mengajukan replik, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti. Bagaimana saudara penggugat? Ya, majelis kami akan memberikan beberapa bukti. Oke. Untuk saudara tergugat? Kami juga akan mengajukan beberapa bukti. Baik. Untuk saudara penggugat, kira-kira kapan siapnya? Kami mohon waktu 7 hari. Bagaimana tergugat? 7 hari cukup? kami 7 ya. Baik, majelis hakim berpendapat bahwa waktu 7 hari dirasa cukup untuk kuasa hukum penggugat maupun tergugat menyiapkan bukti. Dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada minggu depan. Pada tanggal berapa, Mitra? Pada hari Kamis tanggal 12 Desember tahun 2024 majelis. Oke, terima kasih. Ada jadwal sidang tidak? Berada? Tidak ada. Oke. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 12 Desember 2024. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan dengan agenda penyampaian daftar bukti dari penggugat maupun tergugat. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 84/2024/2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak PT Katagama Nusantara Group melawan pihak tergugat PT Apasindo Utama dinyatakan selesai. Hakim meninggalkan ruangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 84/2024/2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak PT Katagama Nusantara Group melawan pihak tergugat PT Apasindo Utama akan segera dimulai. Hakim memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sebelum persidangan dimulai dimohon untuk kepada seluruh hadirin menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi untuk menjaga ketertiban di ruang persidangan. Untuk para hakim anggota sudah siap ya? Untuk panitera sudah siap? Siap majelis. Baik. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 84/2024/2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak PT Katagama Nusantara Group melawan pihak tergugat PT Apasindo Utama pada hari ini Kamis 19 Desember 2024 saya nyatakan perkara terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini agenda pemeriksaan saksi penggugat. Untuk saudari kuasa penggugat akan membawa berapa saksi? Kami membawa 2 orang saksi majelis, Feby Aresta dan Dia Selita Wamina. Baik. Saksi-saksi yang saudara ajukan datang pada hari ini? Telah hadir majelis. Siap dihadirkan ya? Siap. Baik. Kepada penetera, saya tolong memanggilkan saksi dari penggugat. Pada saksi penggugat, Feby Aresta diperintahkan untuk memasuki ruangan sidang. Baik,
Baik, terima kasih. Suara dulu. Untuk sumpah, tolong. Untuk menjual, membantu saksi baik untuk sumpah. Nanti tolong diikutin arahan dari hakim nomor 1 ya. Saksi silakan dilakukan nafas supaya selesai. Wallahi di bawah saya berjanji Wallahi demi Allah saya berjanji untuk menjadi saksi untuk menjadi saksi di muka sidang dengan kesaksian yang sebenarnya di muka sidang untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya dan tidak lain dan tiada lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Akan kembali. Saudari saksi, majelis hakim ingatkan bahwa saudara sudah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan kesaksian dengan sejujur-jujurnya. Saudara mengerti ya? Mengerti majelis. Baik, terima kasih. Saksi, saksi mengerti tidak kenapa saudara diperiksa pada hari ini? Saya mengerti majelis. Baik, selanjutnya majelis hakim akan menyebutkan identitas saudari. Ulangi saja. Nama Febi Aresta, tempat tanggal lahir di Jakarta 24 September 1988. Betul majelis. Pekerjaannya staf business development. Pendidikan S1 ilmu komunikasi. Islamnya perempuan. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Islam. Status sudah kawin. Tempat tinggal di Jalan Marga Satwa nomor 8 Pondok Labu Jakarta Selatan. Sudah sesuai ya? Sesuai majelis. Baik, untuk pertimbangan ada pertanyaan? Ada. Sudah saksi dan tegar sudah jelaskan. Sudah saksi bergerak dalam bidang apa tadi di PT Agama Nusantara? Baik, untuk PT Agama Group sendiri ini kami bergerak di bidang konsultan manajemen dan juga legal corporate. Karena saya beberapa kali sempat menangani dimintai tolong untuk mengurus legal aspek dari PT Agama Utama. Baik, dan tegar sudah jelaskan dari bagian bidang apa sudah bekerja dalam PT Agama Nusantara. Saya bukan karyawan utama di PT Agama Nusantara ini. Saya hanya dimintai tolong oleh Bapak Imam Sugiarto untuk mengurus suatu kegiatan, mengkoordinasikan suatu kegiatan yang sedang beliau pimpin. Baik, dan juga sudah jelaskan apa hubungan saudara dengan PT Agama Nusantara. Baik, untuk hubungan kerja sendiri saya ini hanya sebagai freelancer yang majelis, yakni pekerja lepas. Jadi saya ini hanya melakukan sesuatu jika memang ada panggilan ataupun dimintai bantuan oleh Bapak Imam Sugiarto, di mana untuk proyek ini saya hanya dimintai untuk konsolidasi dan juga sosialisasi terhadap keluarga sekitar dan juga dinas lingkungan hidup provinsi Jawa Barat. Adapun juga dengan warga adat sekitar tambang PT Atlas Utama. Apakah saudara pernah melakukan pihak PT Atlas Utama dan kegiatan tersebut? Baik, untuk pihak dari PT Atlas Utama itu saya pernah bertemu dengan Bapak Giral Sumito. Itu sebenarnya sekitar bulan Oktober 2022, lalu saya bertemu dengan Ibu Aletea di bulan November di tahun yang sama 2022, di mana pada saat itu kami sedang melakukan sosialisasi dengan Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat. Berapa kali pertemuan saudara dilakukan agar terkait? Untuk pertemuan itu seingat saya kurang lebih 4 kali. Apa yang disampaikan dalam sosialisasi pada masyarakat kita tentang hal tersebut? Baik, Untuk sosialisasinya sendiri itu saya menyampaikan bahwa PT Atlas Utama ini akan dibuka kembali dan akan mulai beroperasi kembali. Lalu masyarakat kita juga cukup antusias ya terhadap sosialisasi saya. Apakah saudara tahu PT Atlas Utama tidak berproduksi atau tidak? Baik, untuk pada awalnya saya sebenarnya tidak sama sekali mengetahui bahwa PT Atlas Utama ini akan beroperasi kembali. Namun pada saat saya dimintai untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar, dan setelah saya baru tahu ternyata PT Atlas Utama ini dibuka kembali dan beroperasi kembali. Namun memang pada awalnya saya tidak mengetahui sama sekali. Apakah saudara tahu hasil dari pengurusan legal aspek yang dimaksud? baik untuk hasil dari pengurusan legal aspek tersebut memang Saya sama sekali tidak
ya. Baik, kepada kuasa hukum penggugat terlebih dahulu, silakan menanyakan kalau ada pertanyaan saksi. Terima kasih majelis. Baik, saksi, dapatkah saudara jelaskan atas dasar apa saudara diminta membantu oleh Bapak Imam Sugiarto? Baik, saya ini kan pernah dekat dengan Bapak Imam Sugiarto, jadi menurut saya secara teknis memang lebih mudah untuk meminta tolong kepada teman yang lebih dekat. Saya rasa itu dasar dari Bapak Imam Sugiarto meminta saya untuk membantu beliau. Apakah saudara memiliki kontrak kerja dengan PT Ketagaman Nusantara Group? Saya tidak memiliki kontrak kerja di antara semua pihak, baik dari PT Wasindo maupun dari Ketagaman. Dapatkah saudara jelaskan dari mana saudara mendapatkan biaya operasional selama melakukan kegiatan? Baik, saya mendapatkan gaji atau uang itu dari kedua pihak majelis. Jadi saya mendapatkan uang itu baik dari PT Wasindo Utama maupun dari PT Ketagaman Nusantara Group berdasarkan yang telah saya lakukan pada proyek ataupun kegiatan seperti itu. Lalu saya juga mendapatkan uang operasional dari Bapak Imam Sugiarto, di mana uang tersebut mencakup uang makan dan juga uang transportasi. Baik, apakah dalam kegiatan tersebut saudara bertindak atas nama PT Ketagaman Nusantara Group? Baik, terima kasih. Untuk bertindak itu saya tidak bertindak atas pihak manapun ya. Jadi saya ini tidak bertindak atas PT Ketagaman Nusantara Group maupun dari PT Wasindo Utama. Saya ini bertindak atas nama Bapak Imam Sugiarto karena memang beliau lah yang meminta saya untuk membantu. Cukup majelis. Sudah cukup ya. Baik, silakan kepada kuasa hukum tergugat jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, dapatkah saudara jelaskan apakah saudara pernah melihat atau membaca kontrak kerjasama antara penggugat dan juga tergugat? Baik, untuk Kerjasama itu memang pada awalnya saya sempat melihat, tapi karena memang saya minta bantuan itu bukan mengenai legal aspek, jadi itu menurut saya itu bukan karena saya ya. Jadi saya tidak mau terlalu campur urusan hal tersebut. Namun saya sama sekali tidak mengetahui isinya. Jadi ketika saya melihat itu saya ya sudah akibat saja. Jadi saya rasa itu bukan karena saya. Cuma memang untuk kontrak kerjasama itu saya sama sekali tidak mengetahui. Baik, apakah saudara juga tidak mengetahui isi adendum kontrak atau klausul pengembalian uang? Baik, untuk isi adendum kontrak dan juga klausul tersebut seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, saya juga tidak mengetahui isi dari kontrak kerjasama tersebut. Jadi saudara tidak mengetahui kontrak dan tidak mengetahui adendum dan juga tidak mengetahui hasil akhir. Betul, untuk isi kontrak kerjasama tersebut, mohon maaf saya memang tidak mengerti dan juga tidak mengetahui. Baik yang mulia, izin kami mencatat bahwa saksi ternyata tidak mengetahui substansi kerjasama yang disengketakan dalam perkara ini. Yang keberatan yang mulia, kuasa hukum jangan bikin opini ya. Loh, bagaimana tidak? Dari tadi saksi hanya menjelaskan soal hadir di sosialisasi saja, tapi saat masuk inti kerjasama, jawabannya selalu tidak tahu ya mulia. Karena itu memang bukan kapasitas saksi yang mulia. Nah justru itu, tapi tadi kuasa hukum gugat bertanya seolah-olah saksi mengetahui hubungan kerjasama antara para pihak secara menyeluruh. Tidak yang mulia, karena hanya kembali pertanyaan dari saksi. Sudah? Ini ruang sidang. Tolong tenang ya, saudara-saudara. Saudara sudah sumpah untuk menjadi advokat, untuk menjaga martabat advokat. Jadi jangan sampai ada kegaduhan di ruang sidang ini. Ngerti ya? Baik. Untuk kedua kuasa hukum, kalau ada yang ingin disampaikan kepada majelis, bukan saling berdebat. Keberatan dan tanggapan akan dicatat oleh majelis, lalu akan disampaikan secara baik-baik dan debat. Baik. Untuk kuasa hukum tergugat, silakan lanjutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih majelis. Saksi, berdasarkan pernyataan saksi sebelumnya, apakah tujuan dari sosialisasi dan koordinasi yang saudara lakukan sudah tercapai? Baik, sebelumnya mohon maaf, saya kurang mengerti apakah tercapai di sini yang maksud dari kuasa hukum ini tercapai secara legal aspeknya ataukah secara sosialisasinya. Karena jika memang tercapai secara sosialisasinya, yang telah saya sampaikan tadi, memang untuk sosialisasinya itu menurut saya lumayan tercapai ya, karena masyarakat kita juga cukup antusias atas dibukanya kembali PT Wasindo Utama itu.
dari kuasa. Dan cukup majelis. Cukup ya. Baik. Kepada Mendra. Baik, tunggu. Sebelumnya untuk saudara saksi boleh meninggalkan ruang sidang. Untuk saksi pengugat ada 2. Betul ya? Ini ada. Terima kasih kepada saksi sebelumnya. Tolong Mendra panggilkan saksi kedua atas nama dan Estarisal Novina, betul ya? Betul, Majelis. Baik. Kepada saksi Dian Esther Rita Novina dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Baik, saudara saksi. Sebelum memberikan kesaksian, majelis hakim minta saudari untuk maju menyerahkan kartu identitas saudara. Baik, untuk saudara saksi berapa pemeriksaan ya? Bisa diarahkan oleh hakim anggota saksi. Baik, saya saksi saya akan mengulang supaya saya sampaikan. Itu kan rekomendasi. Kalau saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, kita akan kembali. Saudara saksi, majelis hakim mengingatkan bahwa saksi sudah disumpah menurut agama kepercayaan saudari. Untuk itu saudari harus memberikan kesaksian dengan sejujur-jujurnya. Saudara ngerti ya? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyebutkan identitas saudari. Hanya tinggal diiyakan saja. Nama Dian Esther Rita Novina, tempat dan tanggal lahir Semarang 30 September 1980, jenis kelamin perempuan, keluarga negara Indonesia, agama Kristen Protestan, status kawin, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Harapan. Tempat tinggal di Jalan Kemang Utara nomor 4 RW 3 RT 4 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta. Sudah selesai ya? Baik, untuk majelis hakim yang lain ada pertanyaan? Ada yang tulis. Ada. Saudara saksi dapat menjelaskan identitas instansi tempat saudara bekerja dan posisi struktural saudara. Menjawab, saya bekerja di sebuah perusahaan swasta bernama PT Kertagama Nuswatoro yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang holding, trust, entitas dan konsultan manajemen. Saat ini saya menjabat sebagai karyawan Departemen Pengolahan Data. Dalam posisi tersebut, saya bertanggung jawab untuk melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data perusahaan serta memastikan keakuratan dan keamanan data yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, saya juga melakukan pemantauan terhadap data yang berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan serta menyusun laporan berkala. Bergerak dari bidang apa saudara saksi dalam PT tersebut? PT ini bergerak di bidang holding, trust, dan entitas serta konsultan manajemen berdasarkan Akta Notaris nomor 3 tanggal 6 Januari 2021. Baik. Dalam bagian atau bidang apa sudah bekerja dalam PT Kertagama Nuswatoro? Seperti yang saya jelaskan tadi, saat ini saya menjabat sebagai karyawan di Departemen Pengolahan Data. Dalam posisi tersebut, saya bertanggung jawab untuk melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data perusahaan, serta memastikan keakuratan dan keamanan data yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, saya juga melakukan pemantauan terhadap data dan menyusun laporan berkala. Baik, jadi ini cukup yang mulia. Untuk hakim anggota 2 ada tulisan ya. Saudari, aku jelaskan apa yang saudari ketahui mengenai proses kerja terapi yang kontrak kerjasama konsultan manajemen manajer korporat segala nomor 001 garing 7029 garing AU strip KND garing 9 garing 2022 001 garing 7029 garing KND
tahu dari 9/2022? Saya mengetahui adanya kontrak kerjasama konsultan manajemen dan legal corporate antara PT Pertambangan Nusantara Group dengan PT Arsulasi Terutama. Bahwa saya juga pernah melihat dan membaca kontrak tersebut. Sepengetahuan saya, kontrak tersebut dibuat pada tahun 2022. Oleh karena itu, saya memahami secara umum mengenai isi dan substansi dari kerjasama yang dimaksud. Baik. Apa mata dari kontrak kerjasama konsultan manajemen dan legal corporate tersebut? Kontrak tersebut adalah berdasarkan pasal 4 ayat 3 halaman 3 penggugat diberikan pekerjaan dan tanggung jawab diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan organisasi terhadap hukum, persyaratan bisnis, peraturan karyawan, kebijakan dan semua prosedur lainnya yang berlaku. Yang kedua, membuat dan mereview dokumen legal perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapatkah saudari saksi jelaskan definisi oleh kontrak tersebut? Sependek pengetahuan saya, pada tanggal 19 September tahun 2022 telah ditandatangani berupa kontrak kerjasama konsultan manajemen dan legal corporate antara penggugat dan tergugat dengan nilai kontrak sebesar 480 juta rupiah. Lalu terdapat tambahan pekerjaan dan dituangkan dalam adendum kontrak kerjasama senilai 2.613.550.000 rupiah pada tanggal 26 September 2022. Dan itu belum termasuk biaya-biaya yang timbul di kemudian hari yang berkaitan dengan perusahaan aset. Sudah cukup ya? Baik, kepada kuasa penggugat ada pertanyaan? Ada lagi. Baik, saksi, apakah dalam pekerjaannya penggugat telah melakukan semua kewajibannya atau belum? Kewajiban PT Pertambangan Nusantara sudah semua dilaksanakan, sudah selesai. Apakah tergugat telah melunasi kewajibannya sesuai kontrak yang ada? Dalam kontrak yang tanggal 19 September 2022, tidak satu pun dilakukan pembayarannya oleh penggugat. Penggugat juga telah mengupayakan meminta haknya diselesaikan, namun terkesan diabaikan oleh penggugat. Sedangkan pada adendum kontrak tanggal tadi yang 26 September 2022, penggugat hanya membayar termin pertamanya sebanyak 2 miliar rupiah. Keberatan yang mulia. Saksi jangan dapat memberikan pernyataan seperti ini. Seakan-akan semuanya kesalahan dari tergugat. Itu jawaban dari saksi yang mulia. Kami tidak ada yang buat-buat. Tapi dari cara pernyataannya jelas diarahkan untuk membangun kesan bahwa tergugat itu semua kesalahan dari klien kami. Yang mulia, memang faktanya seperti itu ya mulia. Belum diselesaikan bayarannya. Saudara dan langsung menyimpulkan seperti itu ya. Dari proses pekerjaan, penggugat juga belum selesai sepenuhnya. Tadi saksi juga sudah bilang kalau tinggal finishing. Tinggal finishing tetap belum selesai saudara. Udah. Cukup. Ini udah 2 kali loh. Gimana nih tentang jawabannya? Tolong dijaga etikanya selama di ruang sidang ya. Kita masih di jadwal persidangan ini. Paham ya? Untuk kuasa hukum tergugat, Baik yang mulia. kuasa hukum tergugat, seperti ya. Baik yang mulia. Baik. Untuk kuasa hukum tergugat, lanjutkan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saksi sebagai karyawan di Departemen Pengelolaan Data, apakah Anda mengetahui apakah terdapat mediasi atau konsultasi yang dilakukan antara penggugat dan tergugat? Saya pernah mengetahui adanya mediasinya, tapi saya kurang tahu masalahnya apa nih. Tapi memang pernah ada somasi dari penggugat kepada tergugat. Kami saya tidak tahu berapa somasinya, dan saya kurang tahu apakah somasinya ditanggapi oleh tergugat. Apakah saksi dari awal memang mengikuti yang dilakukan? Saya mengikuti mekanisme dari awal, tapi saya hadir tapi yang nggak melihat aja. Apakah saudara saksi mengetahui antara yang dalam kontrak tersebut telah digunakan bagaimana semestinya sesuai dengan ketentuan pada setiap termin? Saya tahu penggunaan anggaran tersebut memang telah dipergunakan sesuai dengan kepentingan termin. Saya juga mengetahui hal ini berdasarkan pengeluaran yang saya dan dari laporan-laporan keuangan yang saya pegang dan saya olah. Cukup lagi. Cukup. Baik. Sebelumnya harus diingatkan ya untuk kedua pihak jangan terlalu emosional di dalam ruang sidang. Baik. Pahami ya? Sudah paham ya? Terima kasih. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, silakan menanyakan yang diperlukan kepada saksi. Baik, terima kasih. Saudara saksi, apakah saudara
setidaknya hal tersebut tidak saya temukan atau tidak saya ingat dicantumkan dalam adendum yang pernah saya baca. Baik, apakah Saudara mengetahui juga adanya pembayaran atau pengembalian uang dari pihak tergugat dalam pelaksanaan kantor tersebut? Kalau itu saya tidak tahu adanya pembayaran atau pembelian sejumlah uang yang dilakukan oleh pihak tergugat terhadap pihak tergugat dalam pelaksanaan kontrak yang berlaku tersebut. Apakah saudara mengetahui terdapat persoalan lain selain persoalan yang dibahas di persidangan ini? Kalau itu saya tidak tahu, saya tidak tahu persoalan lain selain yang di persidangan ini. Apakah saksi tahu di mana alamat kantor penggugat? Saya tahu penggugat berkedudukan di APA di Casablanca Tower A, lantai 38 di Jalan Casablanca, Samping 88, Menteng Dalam, Kota Tebet, Jakarta Selatan. Apakah saksi mengetahui bahwa terdapat cek yang dikembalikan oleh penggugat ke tergugat? Iya, saya tahu. Baik, dari saya Sudah cukup ya? Baik. Dikarenakan pemeriksaan saksi dari penggugat telah selesai, maka agenda persidangannya adalah persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dan ahli dari tergugat kepada pasangan tergugat. Hadir tidak saksinya pada hari ini? Ya, majelis kami akan mengajukan. Berarti hari ini nggak hadir? tidak. Mohon maaf, majelis saksinya belum selesai, belum dipersilakan tergugat. Maksudnya? Sebentar ya, majelis hakim. Oh, Bapak, saya itu cuma nanya aja. Nanti setelah itu baru saudara saksi boleh keluar. Bapak, duduk dulu aja, santai aja. Berarti 7 hari ya? Iya, majelis. Kami akan mengajukan saksi, mohon waktunya dengan 7 hari majelis. Baik, bagaimana saudara menggugat? Kami sepakat ya? Oke, 7 hari. Silakan saudara saksi. Terima kasih ya. Silakan ya. Baik, majelis hakim berpendapat bahwa waktu 7 hari dirasa cukup untuk pasangan tergugat menyiapkan saksi. Dengan demikian, sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada minggu depan. Pada tanggal berapa? Benar? Pada hari Kamis tanggal 26 Desember tahun 2024 majelis. 26 Desember 2024. Baik. Ada jadwal sidang lain tidak pada hari ini? Tidak ada majelis. Tidak ya. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 26 Desember 2024. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan dengan agenda pemeriksaan saksi dari tergugat. Pemeriksaan saksi dari tergugat. Sidang hari ini nyata tutup. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 84/PDD/2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak PT Kartagama Nusantara Group dan pihak tergugat PT Akasindo Utama dinyatakan selesai. Hakim meninggalkan ruangan, hadirin dimohon berdiri. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 84/PDD/2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak PT Kartagama Nusantara Group melawan pihak tergugat PT Akasindo Utama akan segera dimulai. Hakim memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim perintahkan kepada seluruh hadirin untuk mengaktifkan segala bentuk alat komunikasi untuk menjaga ketertiban di ruang persidangan. Hakim anggota sudah siap ya? Untuk panitera? Siap majelis. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 34 garing Perdata titik G garing 2024 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak PT Kartagama Nusantara Group melawan pihak tergugat PT Akasindo Utama pada hari ini Kamis tanggal 26 Desember 2024. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan tergugat.
serta pembacaan kesimpulan oleh kuasa hukum penggugat dan tergugat. Baik, untuk saudari kuasa hukum tergugat akan membawa berapa saksi hari ini? Kami membawa satu orang saksi majelis, yaitu Aletea. Baik, satu orang aja berarti ya. Saksi-saksi yang saudara ajukan sudah siap untuk dihadirkan pada hari ini? Siap majelis. Saksi kami telah hadir pada persidangan hari ini. Baik, pada penentara, minta tolong untuk memanggil saksi tergugat. Kepada saksi tergugat Aletea Esa Sembiring diperintahkan untuk memasuki ruangan sidang. Baik. Saudari saksi, sebelum memberi kesaksian, majelis hakim minta saudari untuk maju menyerahkan kartu identitas saudari. Baik. Sebelum memberi kesaksian, saudara bersedia bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudara ya? Bersedia majelis. Baik, betul, penentara. Nanti tolong diikuti instruksi dari kedua bapak. Saksi, saya akan berlepas supaya saudara. Tuhan saya berjanji Tuhan saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan beda lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan yang menolong saya. Semoga Tuhan yang menolong saya. Baik, saya akan kembali. Baik, saudara saksi, saudari sudah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka dari itu, saudari harus memberikan kesaksian dengan sejujur-jujurnya. Apa saudari mengerti? Siap. Saksi, mengertikah saudari mengapa saudari diperiksa dalam persidangan hari ini? Mengerti majelis. Mengerti ya? Baik. Selanjutnya majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara. Namanya akan saya sebut, tinggal diganti saja ya saudari. Nama Aletea Esa Sembiring. Tempat tanggal lahir Depok 18 Mei 99. Pekerjaan manajer accounting di perusahaan swasta. Pendidikan terakhir S1 akuntansi. Jenis kelamin perempuan. Warga negara Indonesia. Agama Kristen. Status sudah kawin. Tempat tinggal di Permata Depok sektor Safir M1 nomor 18. Betul ya. Baik. Untuk majelis hakim yang lain ada pertanyaan? Ada yang ya? Saudara saksi, apakah sudah jelaskan apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan sebelumnya dengan PT Atas itu utama? Baik. Saya pernah bekerja di sana, namun saya sudah tidak lagi bekerja di PT Atas Indo Utama setelah izin usaha pertambangan habis sejak 4 tahun yang lalu, sekitar tahun 2022. Ketika sudah jelaskan kapan saudara berhenti bekerja dan apa alasannya, dan apakah saudara masih terlibat dengan perusahaan tersebut? Saya berhenti sekitar tahun 2022 karena izin usaha pertambangan itu habis, dan saya sudah tidak memiliki keterlibatan dalam bentuk apapun dengan perusahaan tersebut. Dan ketika saya jelaskan bila usaha yang dijalankan oleh PT Atas itu utama berdasarkan pengetahuan saudara, dan apakah sudah dijelaskan apa kegiatan pertambangan yang sudah diketahui? Bahwasanya PT Atlas Indo Utama ini bergerak di bidang pertambangan. Yang saya ketahui lokasi kegiatan pertambangan ada di wilayah Tegal, Tegaluar, tepatnya Karawang. Dan juga sudah jelaskan jenis material yang direncanakan untuk diproduksi dalam kegiatan tersebut. Untuk jenis material yang akan direncanakan untuk diproduksi adalah material batu. Baik, ketika sudah jelaskan apakah sudah mengetahui adanya rencana produksi kembali perusahaan dan apakah sudah jelaskan dalam konteks apa rencana produksi kembali tersebut disampaikan? Ya, saya mengetahui ada rencana produksi kembali perusahaan dan konteksnya itu terkait kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Baik,
produk itu belum berjalan. Baik, jadi ini cukup ya. Cukup ya, untuk hakim anggota dua. Ada majelis. Saudari, tolong menjelaskan apakah saudari mengetahui adanya hubungan antara kerjasama antara PT Taksi Utama dengan PT Keseragaman Suantoro Group? Ya, saya mengetahui. Dapatkah saudari jelaskan kapan saudari melakukan saudari mulai mengetahui hubungan kerjasama tersebut? Sekitar September 2022. Saudari tolong menjelaskan bagaimana saudari mengetahui adanya kerjasama tersebut? Setelah saya diperlihatkan surat perjanjian. Saudari jelaskan apakah saudari mengetahui isi utama dari perjanjian tersebut? Tidak majelis, tidak secara keseluruhan. Tolong jelaskan apakah dalam kerjasama tersebut terdapat kewajiban pengurusan aspek legal? Ada majelis. Cukup majelis. Sudah cukup ya. Baik, para kuasa hukum gugat, ada pertanyaan? Ada majelis. Lanjutkan. Baik, terima kasih majelis. Baik, saksi, dapatkah saudara jelaskan apakah saudara pernah diminta membantu oleh pihak dari PT Ketagaman Suantoro Group dalam kegiatan tertentu? Ya, saya pernah diminta secara lisan. Dapat saudara jelaskan oleh siapa saudara yang diminta bantuan tersebut? Oleh Bapak Imam Sugiarto. Apakah saudara memiliki hubungan kontraktual dengan PT Trans Utama? Tidak, saya tidak memiliki kontrak. Saudara menerima imbalan dalam kegiatan saudara lakukan? Ya, saya menerima uang operasional. Dari pihak mana saudara menerima imbalan tersebut? Dari pihak PT Ketagaman Suantoro Group. Apakah dalam kegiatan tersebut saudara bertindak atas nama perusahaan tertentu? Tidak, saya bertindak secara sendiri. Cukup majelis. Sudah cukup? Untuk kuasa hukum tergugat, ada pertanyaan? Ada majelis. Baik. Baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, dapatkah saudara jelaskan apakah saudara pernah melihat secara langsung melaksanakan kewajiban dalam kerjasama tersebut? Tidak pernah, saya tidak pernah menyaksikan secara langsung. Baik, apakah saudara mengetahui adanya batas waktu pelaksanaan kewajiban dalam kontrak tersebut? Saya mengetahui bahwasannya itu sekitar 6 bulan. Baik, dapatkah saudara jelaskan juga apakah menurut pengetahuan saudara kewajiban tersebut telah dipenuhi dalam jangka waktu tertentu? Belum terpenuhi. Apakah saudara mengetahui pihak mana yang tidak melaksanakan kewajiban dalam kerjasama tersebut? PT Ketagaman Suantoro. Keberatan yang mulia. Masih dalam pembahasannya. Pihak kuasa hukum itu juga jelas sekarang dalam bertanya ya. Yang mulia, kami hanya menanyakan fakta yang diketahui oleh saksi. Bukan majelis, maksud itu bangsa, bukan itu pertanyaan itu sendiri. Pihak mana yang tidak melaksanakan kewajiban? Kalau sudah pasti pihak kami lah yang tidak melakukan kewajiban. Saudara yang memotong ya? Saudara-saudara, harap tenang ya. Dari minggu lalu, saudara-saudara juga berubah. Tolong dijaga etikanya sebagai advokat. Oke? Cukup ya? Kuasa hukum gugat dan kuasa hukum tergugat, tolong dijaga sikapnya di persidangan. Kalau ada pertanyaan atau keberatan, nanti dicatat oleh majelis hakim anggota yang lain. Baik, untuk kuasa hukum gugat ada keberatan? Tidak majelis. Tapi kan keberatan majelis karena pertanyaan kalau frontal dan menjadi saksi itu menjadi kontrol perkara. Berarti ada keberatan. Baik. Untuk keberatan? Baik, untuk keberatan saudari dicatat. Untuk kuasa hukum tergugat, saudara agar lebih berhati-hati menyusun pertanyaan. Jangan menggunakan pertanyaan yang mengarahkan, yang mengarahkan ke topik yang sangat frontal dan memancing kesimpulan secara eksplisit. Dan untuk saudari penggugat juga tolong jangan terlalu emosional. Baik, kita masih di persidangan. Dari minggu lalu saya sudah melihat bahwa saudara-saudara ini berdebat terus di ruang persidangan. Saya jadi pusing. Baik, terima kasih ya. Baik. Untuk saudari saksi, menurut saya juga sudah cukup menerangkan apa yang saudari ketahui secara langsung, bukan memberikan pengertian hukum. Sidang akan dilanjutkan. Bagaimana saudara-saudari? Baik, yang mulia. Tolong.
kuasa hukum tergugat melanjutkan pertanyaannya. Baik. Dapatkah saudari Dari jelaskan. apakah saudari mengetahui alasan tidak terlaksananya kewajiban tersebut? Tidak, saya tidak mengetahui secara pasti. Baik. Di kuasa hukum tergugat. Oke, sudah cukup. Terima kasih ya. Baik, dikarenakan pemeriksaan saksi dan pihak tergugat telah selesai, maka agenda selanjutnya adalah pengajuan kesimpulan. Untuk saudari kuasa hukum tergugat, kalau mengajukan kesimpulan, baik, silakan. Terima kasih. Jakarta, tanggal 8 Desember 2024, kepada Yang Mulia Majelis Perkara nomor 84 garing pada KG garing 2024 garing PN Jakarta Selatan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengambil kewenangan. Selanjutnya untuk kuasa hukum tergugat, siap untuk kesimpulannya? Siap majelis. Baik, silakan. Kesimpulan tergugat dalam perkara nomor 196 garis miring data gugatan garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya dianggap telah dibaca. Baik, terima kasih. Baik, karena para pihak telah menyampaikan kesimpulan, majelis hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai. Selanjutnya majelis akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Untuk itu, sidang akan ditunda dan keputusan akan dibacakan 1 minggu lagi. Sejak hari ini, itu tanggal berapa, Mitra? Hari Kamis tanggal 2 Januari tahun 2025 majelis. Kamis 2 Januari 2025, berarti setelah tahun baru. Betul majelis. Untuk itu, sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oh, maaf. Untuk saudara saksi, boleh? Silakan. Saya jadi depan ya sama saudara-saudari tempat terus di ruang sidang. Mohon maaf ya saudara saksi. Boleh lanjutkan, Mitra? Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 84 garis miring perdata titik garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak PT Kartagama Nusantara Group bahwa pihak tergugat PT Atas Indo Utama dinyatakan selesai. Hakim tinggalkan ruangan, hadirin dimohon berdiri. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 84 garis miring perdata titik garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak PT Kartagama Nusantara Group bahwa pihak tergugat PT Atas Indo Utama akan segera dimulai. Hakim masuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan kembali. Baik, sebelum sidang dimulai, majelis hakim perintahkan untuk para hadirin menonaktifkan seluruh alat komunikasi untuk menjaga ketertiban selama persidangan. Hakim anggota, siap? Siap. Untuk panitera, Siap majelis. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 84 garing perdata titik G garing 2024 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak penggugat PT Kartagama Nusantara Group melawan pihak tergugat PT Atas Indo Utama pada hari ini Kamis tanggal 2 Januari 2025 saya nyatakan dibuka dan tutup. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim kepada kuasa hukum tergugat dan tergugat dimohon untuk mengartikan dengan seksama. Putusan nomor 84 garing perdata titik G garing 2024 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Imam Sugiarto SHCRM dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku direktur pada PT Kartagama Nusantara Group berdasarkan akta pernyataan putusan rapat PT Kartagama Nusantara Group nomor 3 tertanggal 6 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Amalia SHMKM Notaris Jakarta dan telah terdapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan putusan
A strip 000945.AH.01.02 tahun 2021 tertanggal 8 Januari 2021 berkedudukan di XIE Casablanca Tower A lantai 38 Jalan Casablanca kaki 88 Menteng Tebet Jakarta Selatan DKI Jakarta Indonesia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alda Nurhaliza SHMA selaku advokat pada kantor hukum para masalah law yang beralamat di Wisma Kodel lantai 10 Jalan HR Sunda Said Kafling B4 Kuningan Karet Kuningan Jakarta Selatan DKI Jakarta oleh pos 10220 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Lawan PT Rasindo Utama yang beralamat di Jalan Surya Barat Blok 21 RT5 RW5 Kelurahan Budaya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dan berdasarkan surat tertanggal 19 Februari 2014 pihak kuasa hukum penggugat mengganti alamat pihak tergugat menjadi beralamat di Jalan Kusut 3 Cacaban Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat kode pos 41333 untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan tersebut setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat bersangkutan setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara. Kewenangan mengadili bahwa gugatan aku diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah antara penggugat dan tergugat telah sepakat dan setuju untuk memilih domisili hukum tetap dan tidak berubah di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 10 ayat 2 halaman 7 kontrak kerjasama konsultan manajemen dan legal corporate dengan nomor 01 garing 7209 garing AU strip KMG garing 9 garing 2022 001 garing 7209 garing KMG strip AU garing 9 garing 2022 tertanggal 19 September 2022 dan pasal 9 halaman 6 adendum kontrak kerjasama konsultan manajemen dan legal corporate nomor 01 garing 7209 garing AU strip King garing 9 garing 2022 tertanggal 26 September 2022 yang telah ditandatangani oleh penggugat dan tergugat. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Januari 2024 dalam register nomor 84 garing perdata titik G garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Untuk pengajuan gugatan dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara 1. Menerima dan mengelola gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan kontrak kerjasama konsultan manajemen dan legal corporate dengan nomor 01 garing 7209 garing AU strip KNG garing 9 garing 2022 001 garing 7209 garing KNG strip AU garing 9 garing 2022 tertanggal 19 September 2022 dan adendum kontrak kerjasama konsultan manajemen dan legal corporate dengan nomor yang sudah disebutkan tertanggal 26 September 2022 antara penggugat dan tergugat berasa secara hukum. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan prestasi terhadap tergugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kewajiban yang kepada tergugat sesuai dengan kontrak kerjasama konsultan manajemen dan legal corporate dengan nomor yang sudah disebutkan tertanggal 19 September 2022 sebesar Rp484 juta dan berdasarkan adendum kontrak kerjasama konsultan manajemen dan legal corporate nomor yang telah disebutkan tertanggal 26 September 2022 sebesar Rp613.550.000 sehingga total kewajiban tergugat atas cedera janji prestasi dari dua perjanjian tersebut yaitu sebesar Rp1.093.550.000. 5. Menghukum tergugat sebagai berikut. Untuk membayar uang bunga moratorium sebesar 6%
setiap bulannya terhitung sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 atau selama 15 bulan, yaitu 6% setiap bulannya terhitung sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 atau selama 15 bulan, yaitu 6% kali 480 juta sama dengan 28.800.000 rupiah per bulan sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 atau selama 15 bulan, maka akan dapat bunga moratorium sebesar 15 bulan dikali 28.800.000 sama dengan 432 juta rupiah atas perjanjian kontrak kerjasama konsultan manajemen dan korporat dengan nomor yang sudah disebutkan. Lalu untuk membayar uang bunga moratorium sebesar 6% setiap bulannya terhitung sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 atau selama 15 bulan, yaitu 6% dikali 613 juta 550.000 sampai dengan 36.813 juta rupiah. Sejak per bulan sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 atau selama 15 bulan, maka akan dapat bunga moratorium sebesar 15 bulan dikali 36.813.000 rupiah sama dengan 552.195 rupiah atas adanya kontrak kerjasama konsultan manajemen dari korporat yang sudah disebutkan. Nah, menghukum tergugat untuk membayar uang kerugian material kepada penggugat akibat dalam hal mengurus penyelesaian perkara ini sebesar 150 juta rupiah. 7. Menghukum tergugat untuk membayar uang penggantian kerugian material sebesar 1 miliar rupiah. 8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sampai dilaksanakan oleh tergugat. 9. Menyatakan putusan ini dapat dijatuhkan lebih dahulu with formal beach court meskipun timbul verdict banding maupun kasasi. 10. Menghukum tergugat untuk bayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara akuo. Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa mengenai perkara ini berpendapat adil, putusan yang saya adilkan. Dalam eksepsi dianggap sudah dibacakan. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat mengaku dari dalil gugatan tergugat terhadap hal-hal yang diakui kebenaran dan untuk itu akan menyatakan dalam surat jawaban ini selanjutnya terhadap hal segala hal-hal yang berkait dalam eksepsi yang sebagai yang tidak dalam pokok perkara. 2. Bahwa maksud dan tujuan gugatan juga pada pokoknya adalah gugatan tidak maksimal kewajiban kepada gugatan berdasarkan surat masalah kontrak bersama konsultan manajemen dan legal korporat tanggal 19 September 2022 dan ada kontrak bersama manajemen legal korporat tanggal 26 September 2022. 3. Bahwa dasar hukum kesepakatan para pihak sesuai dengan pasal 30 KUH berdata yang telah menegaskan syarat yang dalam perjanjian kesepakatan secara nyata yaitu secara pihak dan disaksikan oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh para pihak hingga jika para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat sesuai dengan pasal 38 KUHP perdata. 4. Bahwa tergugat melakukan alasan gugatan pasal sampai yang karena alasan gugatan tidak benar. Pokoknya tergugat pada dasarnya sudah melaksanakan kewajiban sesuai kontrak bersama konsultan manajemen dan legal korporat tanggal 19 September 2022 dan ada tanggal 26 September 2022 berdasarkan keputusan saksi terhadap pembayaran pada tugas. 5. Bahwa kesesuaian ketentuan pasal 78 KUHP perdata kwitansi merupakan tanda terima atau tanda bayar atau pembebasan orang yang namanya tertentu dalam surat itu dan kemudian maksudnya telah memenuhi pembayaran yang diberitakan oleh penandatanganan ditunjukkan pada tanggal ini dan ditandatangani. Buat kita adalah alat bukti di bawah tangan pernyataan pihak yang membuktikan surat profil dan surat material. Kita dan memiliki kekuatan hukum bila secara profil itu tertulis mencantumkan identitas penandatangan dan para pihak kreditur menyebutkan dengan jelas penggunaan dan atau pemberian uang dan atau tanggal waktu pembayaran ditulis dengan oleh penandatanganan dan ditandatangani oleh pengusaha yang tertera pada kwitansi diakui secara harfiah langsung oleh para pihak serta syarat material yaitu pernyataan pengakuan pihak dari penandatanganan pengakuan pihak atas syarat jumlah uang atau barang yang dibayar
secara pasti. Bahwa tergugat menolak alasan berusaha nomor 8 sampai dengan angka 9 serta melakukan kewajiban penggugat pada dasar tidak sesuai dengan proses satu capaian investasi yang seharusnya dilakukan oleh penggugat sesuai dengan maksud ketentuan dalam kesepakatan bagaimana tertuang dalam kontrak bersama konsultan manajemen dan legal corporate tanggal 19 September 2002 dan hadir di kontrak bersama manajemen dan legal corporate tanggal 26 September 2002. Penggugat hanya menuntut hak sementara kewajiban penggugat telah legal untuk mendapatkan legal akses sebagaimana hak dan kepentingan tergugat untuk menjalankan ibadah hukum perseroan apabila tidak seperti. 7. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1234 bahwa berdasar tiap-tiap tingkatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Karena faktanya tidak ada bukti proses pekerjaan capaian prestasi yang seharusnya dilakukan oleh penggugat sebagaimana dimaksud kesepakatan dengan tergugat. Atas hal tersebut kemudian tergugat sudah mengingatkan kepada penggugat akan tetapi penggugat telah mengutarakan proses seolah-olah telah melakukan pekerjaan 80% tanpa didasari dan persetujuan dengan tergugat dan didukung bukti yang sah, kuat dan mengikat menurut hukum. 8. Bahwa demikian pula sampai dengan sekarang sama sekali tidak adanya suatu program hukum berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan tergugat telah lalai melaksanakan kesepakatan baik melalui surat perintah maupun berdasarkan batas waktu dalam surat atau akta perjanjian. Menurut hukum tergugat tidak dapat kewajiban, maka sesuai ketentuan pasal 238 bahwa perdata menegaskan debit itu berhentinya akan melalui dengan surat perintah atau dengan asal sejenis ini atau berdasarkan kekuatan dari perintah sendiri, yaitu perintah ini mengakibatkan debit itu harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. 9. Bahwa faktanya penggugat yang tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan sesuai kesepakatan dan dengan dimaksud dengan surat kontrak kerjasama konsultan manajemen dan legal corporate tanggal 15 September 2002 ada di kontrak kerjasama manajemen dan legal corporate tanggal 26 September 2002. 10. Bahwa sebagaimana persetujuan penggugat yang dimana faktanya adalah penggugat telah mengakui tidak dapat melaksanakan kewajiban atau gagal mendapatkan legal akses sebagai hak kepentingan hukum penggugat sehingga karena itu penggugat telah mengembalikan uang yang telah diterima dan dari tergugat berdasarkan kesepakatan antara penggugat dengan tergugat sesuai pasal 4 ayat 3 dan 4 ada di kontrak bersama manajemen dan legal corporate tanggal 26 September 2022. 11. Bahwa bukti bagai pengakuan penggugat sebagai fakta hukum adalah hal karena penggugat telah melakukan pengembalian uang kepada tergugat melalui berupa transaksi nomor 06 tanggal 26 Maret 2023 yang ditandatangani oleh penggugat dengan sejumlah uang 3.397.650.000 rupiah untuk dibayarkan kepada penggugat. 12. Bahwa dengan demikian penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini pada dasarnya hanya semata-mata untuk menghambat upaya penggugat. 17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut tergugat di atas gugatan penggugat pada dasarnya terbantahkan dan telah menunjukkan bahwa penggugat sama sekali tidak bersikap baik kepada penggugat secara berulang-ulang, maka oleh karena itu semoga menjadi bahan pertimbangan yang mulai menjadi saksi sebagai ketentuan di dunia dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan adil dan bijaksana. Dalam perspektif 1. Bahwa penggugat atas perspektif mengajukan gugatan dan perspektif pada tergugat perspektif sesuai ketentuan pasal 132 ayat dan pasal 157 dan pasal 158 ayat BG. 2. Bahwa gugatan konvensi berkaitan langsung dengan gugatan konvensi tentang prestasi, maka untuk selanjutnya eksepsi dan jawaban dalam konvensi merupakan bagian tidak disepakati. Kedua, seimbang bahwa tiap situasi dalam jawabannya telah menggunakan konvensi relatif dan selanjutnya telah dalam pada Kamis tanggal 2022 dengan kamar pegang. Mengadili 1. Yang mengadili yang dianggap adalah menimbang bahwa selain bukti di atas untuk menemukan dalil gugatan telah belum mengajukan hak sebagai berikut. Bagi RK di bawah ini bukti berupa di depan yang terdapat pada penggugat sebagai berikut bahwa saksi telah menelpon bersama PT Pertambangan Nusantara Group dengan data bukti utama bahwa saksi pernah melihat kontrak tersebut, bahwa kontrak tersebut di tahun 2002, bahwa pernah membaca kontrak tersebut, bahwa kontrak berisi tentang perputaran dan urusan dokumen legal aspek, bahwa nilai kontraknya sebesar 480 juta rupiah dan nilai legal ada beberapa kerja sama kontrak pemimpin dan legal corporate sebesar 2 miliar 613 juta 550 ribu rupiah, bahwa saksi tahu alasan penggugat, bahwa saksi tahu tentang yang membuat penggugat
di bawah suka di depan yang masyarakat bahwa pokoknya sudah disebut bahwa saksi telah lihat kerjasama antara tergugat dengan tergugat, bahwa saksi mengatakan bahwa ada hubungan kerjasama saksi sebatas dengan freelance dan saksi katakan saksi mengenal PT Perdagangan Nuswatoro, bahwa saksi dikenal dengan pihak tergugat yaitu Dr. Bel Sito, bahwa saksi secara pribadi tidak berbicara atas nama PT Terutama maupun PT Perdagangan Nuswatoro, tapi tidak atas nama Bapak Imam Sugiarto. Menimbang bahwa tergugat mungkin dari Bapak antara menemukan surat itu yang telah dikatakan. Menimbang bahwa selain bukti surat di atas, pihak tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya telah pula mengajukan saksi sebagai berikut. Alat secara sendiri di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. Saksi tidak bekerja di PT Atas Indo Utama setelah izin usaha pertambangan habis sejak 4 tahun yang lalu sekitar tahun 2022, bahwa terkait jenis tambang macam golongan C, galian C, lokasinya tambang di Tegal, Warung, atau Karawang, bahwa pada awalnya saksi tidak tahu hubungan antara PT Atas Indo Utama dengan PT Kertagama Nuswatoro Group setelah Bapak Gerak Sugito memberitahukan dan menunjukkan surat perjanjian kerjasama antara PT Atas Indo Utama dan dengan PT Kertagama Nuswatoro Group, bahwa saksi ditunjukkan surat kerjasama tersebut sekitar bulan Desember 2022, bahwa sosialisasi dan konsolidasi tentang produksi kembali PT Atas Indo Utama, bahwa yang memproduksi material batu, bahwa masalah antara PT Atas Indo Utama dengan PT Kertagama Nuswatoro Group ada perjanjian kontrak kerjasama antara PT kerjasama jasa adalah gugatan yang tidak diterima. Dengan demikian keberatan yang
Baik, untuk dalam pokok perkara, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas eksepsi di atas, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat mengenai gugatan kabur obskur libel tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak. Lalu dalam rekomendasi menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam ketentuan dalam konvensi, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak terbukti kabur, sehingga secara hukum hal tersebut memberikan alasan jelas bagi diperiksanya gugatan rekomendasi. Bahwa oleh karena gugatan rekomendasi yang diajukan oleh penggugat rekomendasi atau tergugat konvensi telah disusun secara cermat, jelas dan memiliki hubungan yang erat dengan perkara konvensi, maka demi menjaga ketertiban acara serta asas peradilan yang cepat dan sederhana, majelis hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan rekomendasi tersebut dan menyatakan gugatan rekomendasi dapat diterima. Dalam konvensi dan rekomendasi menimbang bahwa oleh karena gugatan rekomendasi maupun gugatan rekomendasi dinyatakan diterima, maka pemeriksaan perkara harus dilanjutkan hingga putusan akhir dan mengenai pembebanan biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditetapkan serta diperhitungkan dalam alam putusan bahwa ini mengingat ketentuan pasal 136 HIR, pasal 182 HIR serta peraturan perundang-undangan lain berkaitan dengan perkara ini. Mengadili dalam konvensi dalam eksepsi menyatakan eksepsi obskur libel tergugat ditolak, dalam pokok perkara dinyatakan gugatan penggugat diterima, dalam rekomendasi menyatakan gugatan rekomendasi diterima, dalam konvensi dan rekomendasi maupun tergugat dalam konvensi atau gugatan dalam rekomendasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.500. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tertanggal 2 Januari 2025 oleh Paslon 0 SHMA sebagai hakim 2, Aryo Lutfi Zindran Afandi SHMA dan dari Permana Kusuma SHMA masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 84 garing perdata titik G garing 2024 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Januari 2024. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh para hakim tersebut dibantu pengacara pengganti Inda Aska Aulia SH. Pada pengadilan negeri tersebut serta pada hari itu juga dipublikasikan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan IPOR. Tertanda hakim anggota Aryo Lutfi Zindran Afandi SHMH dari Permana Kusuma SHMH serta tertanda hakim ketua Paslon 0 SHMH dan panitera pengganti Inda Aska Aulia SH. Baik, untuk putusan sudah dibacakan. Bagaimana untuk pihak penggugat dan tergugat? Apa akan menerima atau mengajukan upaya hukum banding? Untuk saudara penggugat terlebih dahulu. Kami memilih menerima. Baik, menerima. Untuk saudara tergugat. Kami juga memilih menerima majelis. Baik. Dengan demikian persidangan antara pihak penggugat PT Kertagama Nusantara Group melawan pihak tergugat PT Adasin Utama hari ini Kamis 2 Januari 2025 dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 84/3-G/2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak PT Kertagama Nusantara Group melawan pihak tergugat PT Apasindo Utama dinyatakan selesai. Hakim meninggalkan ruangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.